Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini bagian dari rukun iman. Yang keberapa? Yang ketiga, ya. Nah, kita perlu mengenal makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini digarisbawahi ya pengertiannya atau makna beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kepercayaan yang pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada para hambanya, dan bahwa kitab-kitab tersebut adalah kalamullah, ya, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah berbicara secara sesungguhnya sesuai yang pantas untuk dirinya, dan bahwa di dalam kitab-kitab tersebut terdapat kebenaran, cahaya, dan petunjuk bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Jadi ini ya makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita betul-betul meyakini secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Yang mana ini juga menunjukkan sekaligus bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Ya. Memiliki sifat apa, Kak? Kalam, berbicara. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya kalamnya, firmannya kepada para rasulnya, dan berbicaranya Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan yang pantas untuk kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicaranya tidak seperti bicaranya manusia, tetapi ya bicaranya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa disamakan bicaranya manusia, bicaranya makhluk dengan bicaranya Khalik, sang pencipta. Dan di dalam Al-Qur'an sendiri Allah SWT menyebutkan ya, dan juga di dalam hadis Nabi SAW bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu berfirman ya atau berbicara, maka para malaikat itu langsung ketakutan semuanya. Jadi seperti dengingan, kalian pernah dengar ini enggak, suara gesekan besi? Pokoknya berdenging keras, ya, memekik di telinga. Sampai-sampai para malaikat itu mereka tidak sanggup untuk menahan dan memikulnya. Dan firman Allah ketika turun kepada Nabi SAW, Jibril membawa itu, ya, wahyu kalamullah, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu diriwayatkan dalam beberapa riwayat hadis, Nabi SAW itu sampai apa? Berkeringat dingin, menggigil dan lain sebagainya. Bahkan seorang sahabat pernah cerita ya bahwa wahyu Allah itu turun kepada Nabi Muhammad SAW dan apa namanya? Ini lutut ya. Lutut bahasa Arabnya apa? Lututun. Lututun. Rukbah. Ya, betul nggak? Rukbatun. Ya. Jadi lutut Nabi SAW itu bersandar atau menempel di paha sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dan dia mengatakan, sahabat ini, ketika wahyu turun kepada Nabi SAW dan Nabi itu berkeringat dingin luar biasa, dan aku merasakan paha aku itu seperti mau hancur ditimpa oleh lutut Nabi SAW. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi sedang menanggung beban yang begitu berat. Ya, sampai-sampai ya orang yang pahanya ya disandari oleh Nabi SAW, ya, oleh lutut Nabi SAW, dia merasakan seperti pahanya itu hancur, remek, ya, remuk. Itu menunjukkan luar biasanya. Makanya juga Allah berfirman di dalam Al-Quran, lau anzalna, apa ayatnya? Hadal Quran ala
jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, maka gunung itu akan langsung tunduk dan hancur lebur karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keagungan yang luar biasa ya, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alhamdulillah kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menerima ya Al-Qur'an. Alhamdulillah. Kita merasa berat enggak? Hah? Alhamdulillah kan kita tidak menanggung berat seperti apa yang ditanggung oleh para malaikat, seperti apa yang ditanggung oleh Nabi SAW ketika menerima wahyu atau menerima kalam Allah. Alhamdulillah. Ya. Kita saat ini diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membaca tinggal membaca Al-Quran, kita menghafal tinggal menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Tidak ada beban yang begitu berat yang kita alami. Dan Umar bin Khattab orang yang paling apa? Orang yang paling apa? Keras menentangnya waktu itu sebelum masuk Islam kepada Rasulullah itu. Betul-betul memusuhi Islam. Sampai-sampai dia pergi ingin membunuh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian di tengah jalan diberi kabar, wahai Umar, mau kemana kamu? Aku mau menemui Muhammad, aku bunuh Muhammad. Kemudian kata orang ini, nanti keluarga Muhammad tidak akan membiarkanmu, kamu pasti akan dikisos. Kata Umar apa? Ya sudah, beres. Rojul bi rojul. Muhammad saya bunuh, saya dibunuh. Maka selesai sudah masalah. Supaya tidak ada keributan lagi di Mekah, kata Umar. Gentleman dia. Oh iya, tapi ketika diberitahu, "Oi Umar, udah kamu urus dulu di rumahmu ya. Itu saudarimu dan juga iparmu itu sudah masuk Islam." Wah, akhirnya Umar marah, perboden dia, balik lagi pulang ke rumahnya ya, ke rumah adiknya. Kemudian ternyata di sana terdengar sedang ada bacaan Al-Qur'an. Jadi lagi ngaji adiknya dan iparnya, dan di sana ada Khobab ya, yang mengajari bacaan Al-Qur'an. Kemudian di situ singkat cerita akhirnya Umar bin Khattab membaca surat apa? Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Kata Umar bin Khattab, komentarnya apa? Yang mengucapkan kalimat-kalimat ini tidaklah pantas ya disembah bersamanya Tuhan-Tuhan yang lain. Masya Allah. Artinya betul-betul yang berfirman ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabb, Tuhan yang Maha Esa, yang satu-satunya yang pantas untuk diibadahi. Masya Allah ya. Jadi ini ya, kalian boleh belajar ini kalimatnya, nanti maknanya disingkat ya oleh kalian sendiri, sehingga nanti kalau ada pertanyaan, sebutkan makna beriman kepada kitab-kitab Allah, kalian bisa membahasakan dengan bahasa kalian sendiri. Dan itu terpatri di dalam kepala kalian dan di hati kalian, menjadi pedoman hidup ke depannya ya, tentang keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 3 perkara ya berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini harus dibuletin ya, atau ditandain. Yang pertama, bahwa kitab-kitab itu benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kitab-kitab itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berupa wahyu, firman atau kalam dibawa oleh Jibril, kemudian disampaikan kepada para rasulnya, yang kemudian ditulis ya oleh para pengikutnya, para pengikut Rasul. Jadi Nabi SAW itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, kemudian yang menulis adalah para sahabat yang menulis ayat-ayat Al-Quran. Kemudian di zaman Abu Bakar baru dikumpulkan jadi satu mushaf, karena waktu itu banyak penghafal Al-Quran yang gugur di medan jihad. Nah, kemudian di zaman Utsman dirapikan lagi ya, supaya Al-Quran itu satu ragam saja. Karena waktu itu terjadi fitnah ya, karena bacaan Al-Quran itu ada berapa?
sab'ah ya, sab'ah qiraat. Jadi ada 7 membaca Al-Qur'an. Ada wadduha, wadduha, wadduha dan seterusnya. Kemudian dan lain sebagainya ya, di Al-Qur'an itu cara bacanya begini begini begini. Jadi ada 7 cara membaca Al-Qur'an. Dan ini semuanya ya ada ilmunya ya. Tapi kemudian di zaman Utsman bin Affan dirapikan, udah yang dipakai adalah mushaf Utsmani. Kemudian Quran-Quran yang lain diambilin dan yang disebar adalah mushaf Utsmani itu. Yang ada sama kita sampai sekarang ini. Ya. Kalau kalian buka di YouTube itu ada orang itu observasi, dia membuka Al-Quran dari zaman dulu banget sampai zaman sekarang, dibandingkan ternyata isinya sama. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, alif lam mim. Enggak ada yang beda sama sekali. Cuma bedanya kalau zaman sekarang dicetaknya dengan mesin, kalau zaman dulu dengan, Masya Allah, itu luar biasa sekali ya. Coba kalian pernah ada motivasi nggak pengen nulis Al-Quran dengan tangan kalian sendiri? Hah? Pernah nggak? Hah? Nggak ada. Coba sekarang diniatin. Nggak apa-apa. Tapi kalau yang ditulis adalah ayat-ayat Al-Quran, tulisan kalian akan menjadi indah. Ya. Coba belajar. Pernah tapi nggak satu Al-Quran. Jadi Ustadz itu dulu cara menghafal Ustadz dulu waktu di pondok. Ustadz mulai menghafal itu nggak seperti kalian. Alhamdulillah kalian masih muda, diberi peluang kesempatan dari sekarang bisa menghafal Al-Quran. Kalau Ustadz mulai menghafal Al-Quran itu pas kuliah. Emang zaman SMA Ustadz udah mondok, cuma ya kan namanya pondok modern, nggak begitu fokus. Ya, nggak begitu fokus. Fokus. Bukan someone, sam'al. Kalau banyak apa? Bukan Sabtu orang doang. Enggak. Jadi Ustadz mulai ngafal pas kuliah, ya. Itu udah agak-agak mumet ngafalnya kalau pas kuliah karena udah banyak pikiran di sini. Tapi alhamdulillah berusaha. Nah, salah satu metode yang, karena metode ngafal itu kembali kepada diri kalian sendiri, ya. Kalian boleh mempelajari metode menghafal Al-Qur'an dari orang lain, tapi tetap ya menghafal Al-Qur'an itu dikembalikan kepada diri kita sendiri. Ya, kita cari metode yang menurut kita itu cocok deh buat saya gitu. Karena masing-masing orang itu pasti punya metode sendiri. Dan Ustadz itu dulu salah satu metodenya, Ustadz itu menulis apa yang Ustadz hafal. Kalau nggak salah waktu itu Ustadz menulis 1 juz amma. Tapi wallahu alam bukunya di mana Ustadz lupa. Amma yatasaalun anin naba, itu Ustadz tulis. Ya. Dan kalian boleh meniru itu. Oke, lanjut. Rifka. Yang kedua, beriman kepada apa yang telah Allah namakan dari kitab-kitabnya. Nah, ini juga penting ya. Seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian alaihi salam ya, kemudian Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi assalam. Nah, ini kita beriman ya kepada kitab-kitab yang nama-namanya disebut secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikabarkan kepada kita ya. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad, Taurat kepada Musa, terus Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada siapa? Daud. Wa ataina Dauda Zabura, dan kami berikan kepada Daud itu Zabur. Dan juga yang lainnya ada disebutnya suhuf juga ya. Suhuf Ibrahim wa Musa. Kemudian yang ketiga, mempercayai berita-berita ya dari kitab-kitab tersebut bahwasanya benar adanya. Ya. Terutama Al-Qur'an. Kita tidak boleh sanksi. Apa sanksi? Sanksi apa? Ragu,
Baru dengar? Hah? Sanksi itu ragu. Kalian cari di kamus. Bukan sanksi dihukum, bukan. Sanksi itu maknanya ragu. Ya. Jadi kita nggak boleh sanksi, nggak boleh ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Adapun kitab-kitab yang lain, Taurat, Injil yang ada sekarang, kita itu tidak boleh membenarkan keseluruhan dan tidak boleh mendustakan keseluruhan. Jadi pertengahan, apa yang benar kita anggap benar, apa yang salah kita anggap salah. Karena Taurat, Injil zaman sekarang sudah banyak mengalami perubahan. Tetapi Al-Quran, Masya Allah, ini mukjizat ya, Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini betul-betul dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga memelihara Al-Quran. Di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Al-Quran adalah banyaknya para penghafal Al-Quran. Dan Allah pilih kalian di antara mereka. Itu luar biasa. Berarti itu spesial sekali ya. Ketika diri kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu ya garda terdepan di dalam menjaga atau memelihara Al-Quran, yaitu dengan menghafalnya. Masya Allah. Coba kumpulkan para penghafal Al-Quran, suruh baca, sama semua pasti ngebaca isinya. Itu indah sekali ya. Kemudian di sini disebutkan ya bahwasannya beriman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk salah satu rukun iman. Firman-Nya adalah ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalilnya ya di surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, kita disapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wahai orang-orang yang beriman, maka kita yang merasa diri sebagai orang yang beriman hendaknya memasang pendengaran kita ketika kita mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu, karena kita sedang disapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau kita mendengar ya ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, sapaan Allah kepada orang-orang yang beriman, maka pasanglah pendengaran dengan seksama, karena setelah itu akan ada perintah dari Allah atau larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Perintah yang kalau kita kerjakan akan mendatangkan kebaikan yang banyak, dan larangan ya yang kalau kita terjang maka kita akan terjerumus kepada kebinasaan. Waliyadzubillah. Perintahnya apa di sini? Di sini perintah apa larangan di ayat ini? Hah? Perintah apa larangan isinya? Untuk apa? Kepada aminu billahi wa rasuli. Betul kata Abdullah bin Mas'ud ya, kalau ada sapaan Allah ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya ada perintah atau larangan. Di sini perintah untuk beriman kepada Allah, aminu billah wa rasuli, dan kepada rasulnya, wal kitab, dan kepada kitab alladzi nazzala, yang telah Allah turunkan, ala rasulihi, kepada rasulnya, wal kitab alladzi anzala min qabl, dan juga diperintahkan kita supaya beriman kepada kitab yang telah Allah turunkan ya sebelumnya, ya sebelum Al-Qur'an. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW berfirman ya dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Jadi rukun iman itu adalah beriman kepada Allah, para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kemudian kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir ya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Masya Allah. Hafal semua ya rukun iman ini? Insya Allah ya. Jadi ini yang pertama ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih.
Nah, ini keistimewaan Al-Quran yang pertama. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Dan Al-Quran datang sebagai saksi. Jadi Al-Quran ini ya datang kepada kita itu memiliki keistimewaan, yang mana keistimewaannya adalah Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, dan yang lainnya, dan juga sebagai saksi pendukung ya bahwa betul-betul isi kandungan yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya itu semuanya sama ya, isi dan tujuannya yaitu agar umat manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun hukum-hukum syariatnya mungkin berbeda-beda ya, tetapi inti tujuannya adalah sama ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya setiap umat manusia wajib bagi dia untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengikuti petunjuk dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 19, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundhirakum bihi wa man balag. Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku agar dengannya aku memberi peringatan kepada kalian dan kepada orang-orang yang Al-Qur'an ini sampai kepada mereka. Jadi kalau Al-Qur'an ini sampai kepada kita, berarti kita sudah mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulnya. Dan juga termasuk siapa saja manusia yang sampai kepadanya Al-Quran, berarti telah sampai kepadanya peringatan. Makanya Nabi SAW itu pernah memarahi siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena waktu itu Umar datang kepada Nabi membawa apa? Lembaran Taurat. Terus Umar dimarahi oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, wahai Umar, tidakkah cukup bagimu itu Al-Quran? Ya, tidakkah cukup bagimu itu Al-Quran? Jadi kita tidak perlu lagi sibuk dengan kitab-kitab yang lain, Taurat, Injil, dan seterusnya. Cukup fokuskan dan sibukkan dengan Al-Quran. Kemudian kata Nabi SAW, ya, tidaklah mendengar tentang aku dan apa yang aku bawa, yaitu Al-Quran, baik orang Yahudi, orang Nasrani, kemudian mereka tidak mau beriman ya kepadaku dan kepada Al-Quran, maka mereka pasti akan masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Dan juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, kalau sekiranya Nabi Musa itu hidup, ya, laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kalau sekiranya Nabi Musa itu hidup, maka tidak ada opsi lain bagi dia, pilihan lain bagi dia selain wajib dia mengikuti aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang ketiga, keistimewaan Al-Quran adalah bahwa Al-Quran ini terjamin otentik, original, Masya Allah, terjaga betul-betul ya. Jadi Al-Quran ini tidak bisa dirubah oleh tangan siapapun ya. Mau tangannya sebesar apapun, sekecil apapun, selembut apapun ya, sehalus apapun, sehebat apapun ya, selicik apapun, tidak akan bisa merubah isi Al-Quran, karena Allah sudah menjamin keotentikannya, keoriginalannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Benar-benar kami yang memeliharanya. Masya Allah. Luar biasa. Dan jadilah kita hendaknya ya menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang turut serta menjaga memelihara Al-Quran. Itu artinya secara tidak langsung ya, Allah itu menjaga Al-Quran melalui diri kita.
Ya, Masya Allah. Jadi hafal Al-Quran itu ibaratnya sama seperti rezeki. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu merezekikan hafalan Al-Quran kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya. Ya. Dan kita hendaknya termotivasi, mudah-mudahan kita salah satu hamba yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa hafal Al-Quran, dapat rezeki istimewa itu. Ya.